kementerian.sdm.go.id. Ya, silakan di situ lengkap semua informasi, tidak hanya terkait kecelakaan tambang ya, tetapi ada beberapa informasi terkait tambang di Indonesia yang sobat bawah tanah bisa akses gitu ya. Dan kecelakaan ini juga saya lihat dari tahun 2012 sudah ada data statistiknya gitu ya. Cuman saya mau tampilkan di 2 tahun belakangan ini gitu ya. Ya, ini sudah cukup representatif untuk menggambarkan bahwa kecelakaan di tambang ini masih belum, ya PR-nya masih besar lah ya. Ya, dan ya ini kalau kita ngomongin opportunity, ngomongin peluang untuk kita bekerja sebagai praktisi K3 ya. Tadi kalau kita di depan kita lihat bahwa resource-nya masih banyak gitu ya. Kemudian kecelakaan juga masih banyak. Ya, tentu ini menjadi ya peluang kerja juga gitu ya, bahwa pastinya akan masih banyak dibutuhkan gitu ya praktisi-praktisi K3 ya yang membantu pemerintah juga untuk beberapa kecelakaan kerja yang masih terjadi. Nah, di tambang ya, kita ke slide berikutnya. Di tambang itu kita punya klasifikasi kecelakaan gitu ya. Ya, memang untuk kalau kita mengacu ke negara yang lain gitu ya, baik di Australia, di Amerika, ya ini beda-beda gitu ya klasifikasinya. Tetapi yang kita anut ya di Indonesia ya lewat Kementerian SDM ini ada 3, cedera ringan, cedera berat, dan mati. Ya, cedera ringan itu apa gitu ya? Cedera ringan ini adalah pekerja tambang ya, dia tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 hari ya, sampai dengan 3 minggu, termasuk apa? Hari libur dan hari Minggu itu dihitung. Nah, jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan, terus misalkan seorang operator HD gitu, kemudian dia kecelakaan, ya dia nggak bisa mengoperasikan, tetapi dia sebenarnya masih bisa masuk kerja gitu, tapi dia nggak bisa mengoperasikan secara normal, ya itu juga masuk ke cedera ringan, ya, walaupun dia alih tugaskan menjadi checker mungkin atau admin mungkin ya, tetapi dia tidak bisa kembali menjadi seorang operator HD misalnya. Itu masuk kategori cedera ringan. Kalau cedera berat ya, pekerja tidak mampu melakukan tugas semula selama lebih atau sama dengan 3 minggu ya, 21 hari lebih dia nggak bisa balik lagi kerja, ya dia masuknya cedera berat. Atau mungkin pekerja tersebut mengalami kecelakaan dan dia cacatnya tetap invalid, atau ya dia mengalami keretakan seperti yang kita bisa baca di slide ini gitu ya. Ini kriteria fraktur yang terjadi, keretakan tengkorak, tulang punggung, pinggul, lengan bawah sampai ruas jari ya. Ada pendarahan ya, atau pingsan kekurangan oksigen, luka berat, luka terbuka gitu ya, open fracture ya, dan kemudian dislokasi gitu ya, persendiannya lepas. Ini masuk kategori cedera. Dan juga kecelakaan yang berakibat mati ya. Ya tentu semua kategori ini tidak kita harapkan ya. Inilah tantangannya ya, bekerja di tambang, bagaimana kita mengupayakan untuk bisa mencegah kecelakaan ini untuk tidak terjadi ya. Ya, jadi mungkin sampai di sini Coach Anggoro ya, untuk perkenalan bagaimana tambang itu ya, karakteristiknya, peraturan perundangan yang mengatur gitu ya, sehingga teman-teman setidaknya di awal ini dapat insight-nya dulu, oh tambang itu seperti itu gitu ya.